ketika kita memberikan harta yang terbaik, di dalamnya adalah ada ujian sebesar apa kecintaan kita kepada akhirat. Beliau terlambat menunaikan sholat asar secara berjamaah, tetapi Umar bin Khattab merasa itu adalah sebuah masalah besar. Maka beliau infakkan sebagai bentuk kecintaan beliau kepada akhirat. Support kita agar channel kita lebih berkembang dengan cara mengklik like, subscribe, dan share agar kita bisa berbagi dengan teman kita yang lain. Sobat muda, kaidah infak yang keempat, kaidah berinfak yang keempat yang harus kita perhatikan, dan ini sangat penting, adalah kita berinfak dengan harta yang paling dicintai. Kita berinfak dengan harta yang paling kita cintai. Sobat muda, kenapa kita perlu berinfak dengan harta yang sangat kita cintai? Karena di dalamnya ini ada berbagai macam ujian-ujian. Ya, tetapi sebelum kita ke sana, mari kita belajar kepada kisah tentang dua anak Adam. Dan ini sangat terkenal, yakni Habil dan Qabil. Ada satu peristiwa, ya, ada satu peristiwa di mana kemudian dua anak Adam ini harus memberikan bersedekah, ya, harus berinfak. Ada satu peristiwa dan kita tahu peristiwanya. Tetapi poin yang ingin kita bahas, saat itu Habil memberikan harta yang paling baik. Dia berkurban, ya, dia berkurban dengan hartanya yang paling baik, yakni kambing. Dan kambingnya ini bukan kambing yang cacat atau kambing yang kecil, tapi kambing yang sangat baik, ya, kambing yang besar, dan kemudian ini digunakan untuk berkurban. Sementara saudaranya Qabil, dia itu mengambil hartanya yang buruk untuk berkorban, yakni hasil bumi, hasil panennya kebetulan diambilkan yang tidak baik. Dan kemudian dua-duanya dikorbankan sebagai bentuk ketaatan untuk menjalankan perintah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim api dari langit mengambil harta kurban dari Habil, yakni kambing yang baik. Dan ini adalah wujud secara nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban dari Habil dan tidak menerima kurban dari Qabil, ya. Dan memang pada masa terdahulu, apakah satu amal diterima apa tidak, ini kasat nyata, ya, kasat nyata, gampang terlihat, ya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan api dari langit dan kemudian mengambil harta persembahan tersebut sebagai isyarat, sebagai bukti bahwa amalnya atau korbannya ini diterima. Dan yang seperti ini terjadi juga pada para nabi-nabi yang lain. Ya, nabi-nabi yang lain umpamanya dahulu ada syariat untuk berjihad, mereka keluar dengan kaumnya, kemudian berjihad melawan orang-orang kafir, kemudian ghanimah dikumpulkan. Ghanimah dikumpulkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan api dari langit menyambar ghanimah, itu adalah bukti bahwa amal jihadnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika ghanimah itu dikumpulkan dan kemudian tidak ada api dari langit menyambar ghanimah, ya, maka itu adalah bukti bahwa amal jihadnya ini mungkin terkotori, mungkin ternodai, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisah tentang dua anak Adam ini, Habil dan Qabil, menjadi cermin bagi kita bahwa kita itu harus berkurban, kita harus bersedekah, kita harus berinfak dengan harta yang terbaik yang kita miliki, bukan dengan harta yang buruk-buruk. Sobat muda yang dirahmati Allah, dari perintah untuk berinfak dengan harta yang terbaik, ini ada beberapa ujian-ujian. Yang pertama adalah ujian kepatuhan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berinfak dengan harta yang terbaik, karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi kita diperintahkan untuk berinfak dengan harta yang baik, ya, dengan harta yang baik. Kalau kita berinfak, bersedekah dengan pakaian, pastikan bahwa pakaian ini masih baik kondisinya, masih pantas pakai. Kalau kita berinfak, bersedekah dengan bahan makanan, beras umpamanya, maka pastikan bahwa yang kita sedekahkan ini memang layak untuk kita konsumsi. Jangan sampai kondisinya seperti raskin, ya, beras miskin, ya, disimpan sekian lama di dalam satu gudang, kemudian dikeluarkan bukan karena khawatir kalau nanti akan busuk. Jadi dikeluarkan dalam kondisi yang kurang baik, ya, karena kalau terlalu lama disimpan di sana mungkin akan busuk, mungkin akan rusak, mungkin ada ulatnya. Jadi semangatnya bukan lagi untuk
memberikan yang terbaik, ya, tetapi semangatnya untuk membuang, ya, karena kalau disimpan terlalu lama nanti akan rusak. Jadi kenapa kita perlu berinfak dengan harta yang terbaik? Yang pertama, ini adalah ujian, ya, ujian kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada ujian kesungguhan kita berinfak, ujian kesungguhan kita bersedekah kepada orang lain. Kalau kita cinta kepada istri kita, maka kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan berikan harta yang baik. Kita akan berikan makanan yang baik. Ini kalau kita cinta kepada istri kita. Yang kedua, ini sesungguhnya adalah ujian kesungguhan kita berinfak, bersedekah. Kalau kita cinta kepada seseorang, biasanya kita akan memberikan yang terbaik kepada orang itu. Kita cinta kepada istri, maka kita akan berikan yang terbaik kepada istri. Kita cinta kepada orang lain, kita pun akan berikan yang terbaik kepada orang lain. Karena itu pastikan ketika kita memberikan infak sedekah kepada orang lain, kondisinya dalam bentuk yang terbaik. Mereka juga merasa bangga untuk memakainya, mereka tidak merasa malu untuk memakainya. Kita memberikannya juga merasa tenang, karena yang kita berikan ini adalah harta yang baik dan mereka pun tidak merasa direndahkan. Terima kasih. Kalau di akhirat itu ada telaga Kausar. Sekali minum air dari telaga Kausar, maka kita tidak akan haus selamanya. Sedangkan di dunia kita minum terus kemudian tidak lama setelah itu kita akan merasa haus lagi. Berhubung ini bukan telaga Kausar, jadi saya mau minum lagi. Sobat muda, ujian yang ketiga di antara bentuk ujian kenapa kita harus mengeluarkan harta yang terbaik adalah terlihat sejauh mana kita cinta kepada akhirat. Kita cinta kepada akhirat. Karena di balik perintah berinfak ini ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat, mereka itu langsung merealisasikan ketika ada ayat-ayat seperti ini turun. Ambil contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya, maka setelah itu Abu Talhah datang kepada Rasulullah menginfakkan harta yang paling dicintainya, yakni sebuah kebun. Jadi ini ketika kita memberikan harta yang terbaik, di dalamnya adalah ada ujian sebesar apa kecintaan kita kepada akhirat. Termasuk di dalamnya para sahabat itu mereka memberikan infak yang terbaik, diantaranya adalah bagian dari kafarat. Misalnya mereka melakukan satu kesalahan terus kemudian mereka akan menebus kesalahan itu dengan memberikan harta yang terbaik yang mereka miliki. Yang terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya. Suatu saat beliau itu berada dalam satu kebun, ya, satu kebun yang dicintainya. Ya, karena kebun itu memberikan manfaat, memberikan hasil. Tapi kemudian tidak lama setelah itu, beliau karena terlalu asik berada dalam kebunnya, ngurusi kebunnya, terlambat untuk menunaikan sholat asar secara berjamaah. Ya, terlambat menunaikan sholat asar secara berjamaah. Maka kemudian setelah itu beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya menginfakkan kebun ini." Jadi yang terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab sebenarnya beliau tidak melakukan sebuah dosa besar. Beliau mungkin disibukkan dengan urusan yang ada di dalamnya. Beliau terlambat menunaikan sholat asar secara berjamaah. Tetapi Umar bin Khattab merasa itu adalah sebuah masalah besar. Ya, bagi beliau itu adalah sebuah masalah besar, khawatir nanti kebun ini bisa melalaikan dari beribadah kepada Allah. Maka kemudian sungguh pun dia mencintainya dan kebun itu dalam kondisi baik, maka beliau infakkan sebagai bentuk kecintaan beliau kepada akhirat. Ini adalah diantara kaidah-kaidah kita berinfak. Yang keempat, kita berinfak dengan harta yang paling kita cintai. Pastikan kita memberikan kepada orang lain menerimanya dengan rasa senang dan mereka pun mengkonsumsinya dengan kondisi sehat, dan upama dipakai mereka pun dalam posisi bangga memakai pemberian-pemberian yang kita berikan kepada mereka. Demikian, moga-moga bermanfaat. Salam.